Sabik keluarga Qurrata Ayun, apakah kini atau bisua? Jawabannya adalah bisua. Kalau kini tampek bau sau. Kalau ada keluarga orang yang amburadul, keluarga orang yang berantakan, jangan dilecehkan, jangan direndahkan. Karena besok bisa saja berubah inyo yang menjadi keluarga yang Qurrata Ayun itu. Bitu Jawa, kalau keluarga awak rasanya lebih baik daripada keluarga orang, jauh usah lo jumawa dulu, ndak usah lo berbangga dulu. Besok belum tentu bisa saja menjadi keluarga amburadul. Makanya nan keluarga Qurrata Ayun itu adalah seperti ayat 23 surah nan awak baca sabantako. Abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, sadonyo nanti barado di dalam surga. Itu yang disebut dengan keluarga Qurrata Ayun atau keluarga yang bahagia. Sebab seperti nawak sampaikan, kalau ada seorang saja keluarga bapak dan ibu bisu yang masuk ke dalam neraka, awak yang sampai di surga, hilang Qurrata Ayun. Cuman ado selamat, bahagia, indah ado. Contoh awak dia dulu, rumah tabaka. Rumah tabaka bahamburan lari keluar, manga. Jaleh judulnya kan, ndak ada namanya menyelamatkan keluarga ado. Manga bahamburan lari keluar, menyelamatkan diri. Alhamdulillah lah selamat awak. Cuman ado di antara keluarga awak, mungkin anak, mungkin cucu, mungkin orang tua awak yang ada dalam kamar, ndak sempat lari keluar, awak lah tiba di luar, masuk ke dalam balik, api lah gadang, akhirnya ndak bisa menyelamatkannya. Tabakalah inyo bahasa mojo rumah awak tadi. Awak nak selamat bahagia ndak? Itu nangka dibayangkan besok, maka Allah ingatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi awak bisa saja selamat, bahagia diambil oleh keluarga awak yang masuk ke dalam api tadi. Nah, kalau begitu usaha yang harus awak lakukan itu nan botanyon tadi sampai 5 baru tentang usaha. Dalam ayat itu Bapak Ibu ada 4 poin, 4 langkah yang perlu Bapak Ibu usahakan untuk membentuk keluarga awak tadi menjadi keluarga Qurrata Ayun. Perhatikan ayat 22. Itu yang lun selesai awak tarangkan. Tapi tidak ada kita singgung salah yang pandang beko dari bawah. Yang pertama adalah membacakan saja ayat yang tertulis. Wallazina sabaru batigaa wajhi rabbihim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Dan yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan yang keempat wa yadra. Kalau lai Bapak Ibu usahakan seluruh keluarga awak melakukan 4 tahapan langkah tadi, insyaallah hasilnya ayat 23. Plusnya adalah ayat 24. Nanti malaikat akan datang di tempat awak tinggal dalam surga, memberikan plus kepada awak, salamun alaikum bima sabartum. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tolong tahu kami yang tidak tahu Ustaz, tolong jalian dari pertama balik Ustaz. Jadi, tapi selayangnya tidak panjang-panjang doa. Yang pertama Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, harus ada cito-cito di dalam diri keluarga awak untuk yakin basobok dengan Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam ayat terjemahnya wajehi diartikan ridho. Ambo tidak mengartikan apa ada saja. Wallazina sabaru batigaa wajhi rabbihim. Awak harus sabar dalam bacito-cito, menghendaki, mengharapkan, menginginkan wajah Tuhan awak. Wajehi artinya wajah, maknanya adalah liko basobo. Itu yang harus awak cito-citokan di dalam keluarga awak. Kalau sekadar ridho, anak awak kerajokan Allah senang, itu namanya ridho. Tapi tidak ada keinginan bagi awak untuk basobo dengan Allah.
Nah, nyolah panjang mah kalau Nabi Musa ingin bersobok dengan Allah, ketika dia di dunia nyo tak sabar tu dah. Tak sabar untuk bersobok dengan Allah sehingga ketika dipanggil ke Bukit Tursina atau Bukit Sinai, kata Nabi Musa kepada Allah, karena Nabi Musa bisa langsung mengecek je Allah, Rabbi, ya Rabbi Rabbi arini anzur ilaika, ya Tuhanku pacalikan dirimu kepadaku, anzur ilaika, ambu ingin mencalik kepada engkau, kata Nabi Musa. Dijawab langsung oleh Allah, lantarani, sekali-kali engkau tidak bisa melihat engkau Musa, kini kau tidak bisa, pikir je hati caliklah gunung tu kalau ditatap je gunung tu sinan beko, nampak ambu beko tu mah. Baru Nabi Musa mencalik ke gunung, gunung meledak, hancur lebur, Nabi Musa pingsan. Kalau di kampung ambo dulu pengajian duduk ada mau dulu nak ingin lo sebut je Allah kini mencari Allah kini, akhirnya tabalik kaji, makonyo wallazina sabaru, sabar awak tetap punya keinginan untuk bertemu dengan Allah, tapi sabar awak sampai dima sampai bertemu. Kalau ndak ada ustaz keinginan kami bersobok dengan Allah, kata mungkin kami tak percaya bersobok muka dengan Allah ustaz, ada ndak mudaratnya ke kami ustaz? Lain. Buka surat 10 ayat 7 dan 8. Surat 10 surat Yunus ayat 7 dan 8. Di kalau ndak punya cita-cita, ndak punya keinginan untuk bersobok dengan Allah, ayo bermudarat kepada awak. Mudaratnya dalam surat Yunus surat 10 ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat kami, mereka itulah tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Tadi kajiwa ku ampusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian dari api neraka. Kalau tidak ada cita-cita untuk bersobok dengan Allah, cuma cita-cita ingin nak sanang hidup di dunia, nak puih jo kehidupan dunia sehingga tak tentu lejo Al-Quran, sampai mereka nanti ayat 8. Pada panjang saya lihat kamu sekali kau dengar kaji baru. Ya kalau dia ngakuk kat lain terasa tak ada masalah nan jale mu nak mengecek-kecek orang doh, tak ada aliran-aliran bagi, tak ada kelompok-kelompok bagi doh, kecek Allah nak sampean kawaknya. Dia orang yang tak mengharapkan pertemuan dengan Allah, tak percaya pertemuan dengan Allah, cuma sekedar mencari kesenangan hidup di dunia sehingga taknya kaji, taknya dalami Al-Quran, lalai dengan Al-Quran, tempat mereka nanti adalah ayat 8. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, jangan diburu jo dunia ko fata margana sadualahannya ko. Biar itu sarjana, biar kekayaan, biar ketenaran, biar artis, biar olahragawan, biar wakil rakyat, biar jadi pemimpin, ndak kepuih-puih dah percayalah. Nah, jadi yang dirindukan adalah pertemuan dengan Allah, la'allakum biliqa'i rabbikum tukinun, awak yakin bahwa nanti awak akan bersobok dengan Allah seperti yang dikatakan oleh Nabi awak, seperti melihat bulan purnama nanti. Kalau dalam ayat mengatakan wujuhu yauma izin nadira ila rabbiha nazira, itu dalam surat Al-Qiyamah itu. Nah, lalu tampil bertamunya di mana Ustaz? Nah, coba tanya kepada Bapak Ibu di mana kira tamu besok gaya Allah ya? Di akhirat. Nah, sekarang mau tanya kepada Bapak Ibu.
Setelah awak meninggal diantar orang ke dalam kubur, namanya alam barzah. Dunia apa akhirat? Akhirat. Allah bisa bersabuk dengan Allah? Belum. Besok hancur dunia aku, digiring awak bersama-sama ke sebuah lapangan disebut dengan padang mahsyar. Dunia apa akhirat? Akhirat. Bisa bertemu dengan Allah? Belum. Bekolah selesai urusan sinan dicampak awak ke dalam api neraka. Nah, dunia apa akhirat? Akhirat. Bisa bersabuk dengan Allah? Tidak. Maka dari itu Bapak Ibu, tampik bersabuk dengan Allah tadi, ada kata-kata yang perlu kita bedakan antara akhirat wabil akhiratihum yuqinun dengan darul akhirah. Kalau orang tua sisuk menyebut kampung akhirat, nang kampung akhirat tu nang paling ujung, tu nang jannah. Jadi tampil bersabuk dengan Allah di darul akhirah. Nah, untuk ke akhirat tidak perlu persiapan, tidak perlu nampik tadi tu. Malenggang kangkuang je bisa aja tu. Awak kan mati juga, kan dikumpul je daripada masyar, besok kan masuk je ke dalam apinya. Tapi kalau untuk ke kampung akhirat, anda cukup sampai di sini anda Bapak Ibu. Kalau awak nak nadir kini lah ada cito-cito nak bersabuk dengan Allah di kampung akhirat tadi atau darul akhirah atau di jannah tadi. Nah, harus ada persiapan Bapak dan Ibu. Coba kita buka Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang terakhir, ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadat kepada Tuhannya. Lah, cari kalimat dalam ayat tadi, faman kana yarju liqa'a rabbi. Makanya awak kini yakin adanya Allah. Liqa belum, tunggu dulu, liqa tu bersabar. Makanya ada kalimat wajhi. Kalau ridho adalah kalimatnya ibtigha'a mardatillah. Kalau tadi tidak, ibtigha'a wajhi rabbihim. Jadi apanya liqa? Liqa itu bersabar. Nah, kalau lah ada keinginan awak untuk bersabar dengan Allah nanti, Bapak tidak bisa bersabar dah. Kecuali kalau siapkan persyaratannya. Yang pertama adalah falyamal amalan soliha. Awak harus melakukan persiapan amal soleh. Nah, kini mau tanya balik kepada Bapak Ibu seperti pertanyaan sebelumnya. Setahu Bapak Ibu kalau meninggal nanti di akhirat besok, amal awak nam pertama ditanya, setahu awak apa yang ditanya besok? Solat lain sepengajian sadonya kau. Lain nak ragu boleh kau dah. Yang kalau lain-lain pengajian kau nak ragu boleh kau. Kalau awak pergi keluar negari, yang pertama di presonya tiba masuk negari orang tu apa tu? Paspor. Jadi solat ko Bapak Ibu adalah paspornya untuk masuk darul akhirah. Masuk alam barzah tidak perlu paspor. Masuk padang mahsyar tidak perlu paspor. Masuk neraka tidak perlu paspor. Paspor pengguna masuk darul akhirah atau jannah. Atulah pakai paspor keluarga sadonya. Oh, yang ambo bertanya Allah halun. La ilaha illallah, payah mengecek aju ambonya. Oi, ku mama Bapak Ibu paspor ndak sama jo kakak do. Kalau kakak bisa cie bersama. Kalau paspor, kini Bapak Ibu punya paspor, anak ndak punya ndak tabawa bagi dewa dah. Cubalah calik balik kecek Allah ku. Surah Toha, surah 20 ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki padamu, kamilah yang akan memberi rezeki padamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kan tak bisa cik bahasamu tu doa. Nah, siapa yang masuk dalam keluarga bapak dan ibu, suruhlah nyo membek paspor sorang-sorang inyo. Wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh keluarga kalian untuk melaksanakan solat. Wastabir 'alaiha, basabar awak jonan cik ko, harus sabar awak sampai paspornya siap. Sebab bapak ibu ya, kau bagi tahu kau, kalau ada di antara keluarga awak yang ndak pakai paspor, yang indak ada solat, ndak bisa masuk Darul Akhirah dah. Coba surah 74 Al-Mudassir ayat 42 sampai 43. Surah Al-Mudassir surah 74 ayat 42 sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, lah nampak dari Pak Ibu tu. Jadi kalau ada keluarga awak yang tak solat, tak tolong bagi dia solat awak tu. Dia mentang-mentang awak ahli ibadah, umpamanya tak tolong keluar, tak bisa adanya paspor. Nah, lai ada paspor tapi data tidak akurat. Ndak lo bisa masuk ada Pak. Tatahan lo namo tampeknya neraka Uwail. Yang tidak pakai paspor namo tampeknya neraka Sakor. Yang pakai paspor data tidak akurat, nah tampeknya neraka Wail. Makasihnya tu Ustaz, tanggal lainnya yang asli 2 baleh lewat 10, hanya buat tak tulis di paspornya 2 lewat 10, tu data tidak akurat nama tu dah. Lain kok entene ndak ke? Solat zuhur jam 2 baleh lewat 10, hanya solat jam 2 lewat 10, anda akurat data tu dah. Makanya kata Allah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Apalagi punya paspor tapi tidak bisa dibaca dek komputer dah. Banyak berlubang-lubang, banyak tabuk-tabuk, dimakan mancik, dimakan rayap. Artinya solatnya bolong-bolong, kadang-kadang lai. Itu akhir ayatnya su'ul khatimah, nerakonya Allah yang menentukan. Surah 9 baleh ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Nah, fasaufa yalqauna ghayya. Jadi akhir ayatnya su'ul khatimah, nerakonya Allah menentukan. Kenapa? Kadang-kadangnya solat, kadang indah. Kalau tidak solat, sudah Nabi mengatakan, man tarku sholat, barang siapa sengaja yang meninggalkan solat, faqad kafar. Makanya kadang-kadang lagi solat. Makanya neraka Allah menentukan. Nah, jadi akhir ayatnya su'ul khatimah. Kalau begitu bentuk paspor yang bisa menolong kami besok tu Ustaz, yang bisa membawa kami masuk Ustaz. Paspor yang bisa menolong awak besok nan ori, nan masih berlaku, yang bisa dibaca di komputer besok adalah surah 23, surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun surah 23. Simak baik-baik ayat pertama, kedua, 9, 10 sabale. Ambulang balik ya. Surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 1, 2, 9, 10 sabale. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus
hum fiha khalidun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nak tahu bapak solat ya paspor nan ori tu, nan asli tu, nan masih berlaku tu, cirinya ayat 2 jo ayat 9. Cirinya ayat 2 jo ayat 9, khusyuk dan terpelihara. Makanya yang tak solat jadi puji-puji jo, yang lalai solat tak usah disanjung-sanjung jo, kadang solat kadang tidak usahlah diangkat jadi pemimpin. Awak orang surau ko salun tentu le doa. Ya wadah melecehkan solat, meremehkan solat, tidak mengutamakan solat, padahal adalah imaduddin, tiang agama. Kalau bicara khusyuk Ustaz, iyo payah Ustaz, betul, karena ini vertikal. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman, naik kate. Iyo barek, betul. Karena Bapak Ibu, orang bertanya kamu arti khusyuk Ustaz, secara bahasa bisa diartikan kosen, bisa diartikan fokus secara bahasa. Tapi kalau yang hakiki makna khusyuk adalah surah Toha surah 20 ayat ampe balik. Atunan makna khusyuk yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah itu yang khusyuk, aqimis sholata li zikri. Kalau sholat tu nan wa ingat cieknya yaitu Allah saja. Tu khusyuk nama tu mah. Lah mi'raj namanya tu. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, yang menggagalkan awak naik kate adalah musuh bebuyutan awak yang disebut dengan syaitan. Kalau orang Manjek Batang Pinang, musuhnya adalah gomo. Kalau awak dalam solat, musuh awak adalah syaitan. Kata Allah, aqimis sholata li zikri, dirikan solat hanya mengingat ambo cik saja, kata Allah. Kata syaitan, solatlah kalian. Beku ambo bantu mengingatkan yang lain. Uzkur kaza, wazkur kaza. Sehingga awak dalam solat banyak senantakana. Allahu Akbar. Kau ibu-ibu takana, ni mana aslinya ingatkan, Bu. Ibu tadi masak lupa mematikan kompor keceknya. Takana oh iyo lupa. Kira-kira kamu pengenal ka kompor bacaan solat terus sampai salam. Ndak ada kena apa? Wajah tu Allahumma ba'id, kemudian apa kabira. Ndak ada masalah, silakan baca sampai selesai, tapi ingatan awak ka kompor yang lupa mematikan api tadi, akhirnya solat digas ketek nak capek sudah. Le menangkok antene ndak ko? Lai. Kadang-kadang cucu awak berjalan di muka tu nyopai ke pintunya ingat lo dek pajak ko, Bu, keceknya. Itu cucu lah ke pintu beko tak guliang lo nyo di janjang beko tu katanya. Kamu pengana? Bacaan solat lanjut. Ndak ada salah do. Lanjut sampai assalamualaikum, tapi pengana cucu jan sampai tajatuh digas lo solat sekete. Nah, supaya nak menyelamatkan cucu, ndak jo naik keteh dah. Kadang-kadang namanya orang pasar menggalih nyuingi andek pajak ko. Nam penting awak digagalkannya naik ibarat Manjek Batang Pinang, gomok tadi menyuruh awak turun balik ke bawah. Nabi Muhammad meratkan model itu dulu. Kata iblis. Karena syaitannya mana mau iblis dulu. Muhammad tunggu, Muhammad tunggu, Muhammad tunggu. Kata malaikat Jibril, ndak usah madok ke belakang Muhammad, itu adalah iblis tu. Kadang-kadang awak menggalihnya ingatkan Allahu Akbar. Kecik pajak ko, Bu, Pak, orang belanja 15.000 tadi, pitinya 50, ada 85 babalian. Berapa kena?
Oi, kau manggalak nambo kau. Ondak mau taruh kaji kau boleh doa. Onde lah tolong som pitiran tadi onde. Allah ndak ada lapangan lah kaki bacaan solat lanjut. Ndak ada bacaan solat ndak ada salah bagi lahi taruh sampai salam. Cuman ingatan awak ndak kasih tu le dong. Kadang-kadang nak awak cari ndak bersobok-sobok, mungkin dompet, mungkin HP. Dalam solatnya tunjukan saya dek pajar tu nya. Allahu Akbar. Boleh lipat tangan nak bernyinyek sekali. Bu, Pak nak cari tadi kan di bawah bantal latan tadi dah. Kena sekali. Oi, badai lain selik kamu sadanya kau. Memang lu nak naik ke teh le dah. Kadang-kadang nak kunci bagai lah payah mencari nak kunci nak bersobok-sobok. Dalam solatnya tunjukan Allahu Akbar. Pak, ibu nak kunci nak cari kan di pinggang. Amar sos tak Allah iko. Memang bersoboknya. Ini masalah tak boleh awak naik dia mi'raj tak boleh. Itu yang khusyuk. Ingatan hanya kepada Allah. Kini mau tanya kepada bapak dan ibu, labara umur awak nak nadir kini kau, labara tinggal le. Tak ada orang tahu labara tinggal le dong. Ambo bertanya jam nak bagarah ke bapak ibu, nak bagarah ke mau bertanya tu tanya Allah mau tanya kau. Coba buka surah Al-Hadid surah 57 ayat 6 balik. Tanya Allah mau tanya kau tu mampu nak buat pertanyaan bagi terus. Cuma tanya Allah ia mau tanya kau ha. Surah 57 surah Al-Hadid ayat yang ke-6 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka firman Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras mereka, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ampun nambah khawatirkan Bapak Ibu akhir ayat tu nambah khawatirkan fasik. Kan Allah yang bertanya kawa, alam yakni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Alunyo tibo masuknya bagi orang beriman untuk khusyuk hatinya mainge ambo kata Allah. Tak masuk memahami Al-Quran ko ha. Jangan awak seperti orang-orang dahulu dia agak kitab, bukan hatinya makin khusyuk tapi hatinya makin kare, padahal berlalu masa yang panjang. Kalau khusyuk Bapak Ibu, hati awak menjadi lintah, lembut, lunak. Tapi kalau tidak khusyuk Bapak Ibu, hati awak menjadi kosat, kare. Contoh Bapak Ibu, kau bagi contoh. Kecik ambo, Pak kecik ambo. Ya Ustaz, ndak model tu dah Pak, model kau model urusan Ustaz jangan dia jalan boleh tak kawak jangan santiang orang tahu lu nya ku. Kau lunak hatinya kare kau. Kan jaleh dewa tu ha. Pak nak tak itu dah Pak kecik ambo. Tak Ustaz tak konde. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Untung Ustaz ajan buat tadi. Ikut lunak kare kau. Kira-kira hati manusia kini nampak dewa. Itu pengaruh daripada ibadah solat awal. Nah, orang ini tidak bisa diajar. Padahal Allah mengatakan, kalau ingin awak termasuk orang beruntung, wa tawasau bil haq. Kini awak nasihati orang membalik kau. Nabi juga mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Awak nasihati saudara awak, menyipaknya balik kau. Contoh Bapak Ibu, kau contoh kau ya. Awak ambil batu air sagadang kepala,
Sudah tu awak balik tapuang enggak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, awak aduk jo air tekan ambil adonan kuih, atau Allah Taala sagadang kepala. Awak ambil batu sagadang kelereng 2 buah dan cie awak bahan ke tapuang tadi tu. Membaliknya tu lakeknya. Dek, bam ko nyelakek. Lunak. Bitulah hati orang nan lunak tadi, nyo tarimo dulu. Sudah tu beko nyo tungkuian, nyo silantangan, nyo erang, nyo gendangkan, baru nyambil keputusan apa tabuang atau terpakai. Nah, kini nan batu awak bayar jo batu nan cek lai tadi, nyo masuk ke dalam atau nyo langsung membantiang keluar sekali. Itulah hati manusia pada hari ini. Kalau orang dahulu bapak ibu biarlah gaek bana anak ketek nama ngecek tu minta terima kasih. Beko tak pakai ndak tak pakai, jale terima dulu. Tu lunak namanya tu. Iku lentan tu elok buruk le langsung dimuntahannya sekali. Apa itu hati? Payah. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang lah ustaz sama ustaz, kadang-kadang nasihat seperti dah ada orang main bawa ku hampir kelemonya. Bukan diterima baik-baik lalu dimanuangkan, ditungkian, diselantangan, dierangan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, jadi hati manusia seperti ayat tadi, faqasat qulubuhum, maka hati mereka makin hari makin kareh. Tapi kalau memang solat awak bagus, khusyuk, insyaallah hati awak akan menjadi lembut. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah kita kunci kajian nomor 2 tadi, masalah solat tadi atau paspor tadi. Nah, Bapak Ibu yang rajin solat termasuk diri ambo, apakah solat awak sudah membuahkan hasil atau tidak? Bisa dilihat, bisa. Baca melihatnya solat awak benar atau tidak? Mari kita buka surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 menandakan solat awak lah batu atau tidak, berhasil atau tidak. Mari kita buka surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan yang munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau solat awak lah naik kateh walaupun seper kata nabinya, khusyuk kon ndak bisa sekaligus lo seper. Kalau lah naik bapak kateh insyaallah mudah-mudahan indah adonan lain nan karusa, ndak adonan lain nan katande, ndak adonan lain kehilang. Karena awak lah naik kateh, dia awak alunyo naik kateh, maka karajo awak banyak yang ganda. Kalau lah naik kateh karajo awak tunggal. Bara banyak yang solat, beko di kantor korupsi, solatnya belum betul. Bara banyak yang solat di pasar menggalih hendak jujur, solatnya belum betul. Bara banyak yang solat, beko berselingkuh, solatnya belum betul. Bara banyak yang solat dalam pemilu curang, solatnya belum betul. Kalaulah naik kateh walaupun setingkik naik, kita tidak bisa mengganggu yang lain karena awaklah berada posisi di atas. Tapi kalau di bawah je baru alun jo naik ledo akan mengali lawa melakukan anak ketujuh de awak. Jadi tidak susah mencari orang. Jadi awak nak kecen solat awak batut, lipek tangan, caru tagak, caru sujud. Tidak itu doh. Menandakan solat awak lah benar, nampak di akhlak awak, nampak di fi'il awak, perangai awak, tarati awak, sopan awak, pekerjaan awak, nampak bahasa awak jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya ambo bandiang di masa lalu ambo ketika di STM, ketika di Stokaroto, Preman Kampung. Kalau batu solat berpengaruh ke pribadi awak. Nah, cobalah Bapak Ibu tanyalah diri seorang-seorang.
Itulah menghasilkan solat awak untuk kepribadian awak. Karena solatku adalah syariat, buahnya adalah akhlak. Akidahnya adalah uratnya. Batang dahan rantiang adalah syariahnya, baik dalam bentuk ibadah kepada Allah maupun muamalah kepada manusia. Buahnya tetap adalah akhlak. Di selama awak masih takaiko jo dunia aku masih ada jo tepak tepong tipu-tipu segala macam bagai, itu menandakan ibadahnya tidak benar. Orang yang ibadah solatnya benar, insya Allah membuahkan hasil tanha anil fahsyai wal munkar. Ya terpaksa singgol kalau dulu nampaknya Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah. Nomor 3 tak bisa lo dilanjutin kini nampaknya kadangnya kan nampak tadi tu nan ketiga Bapak Ibu tadi paspor, nan ketiga adalah kopor. Karena baik-baik kalau mau tanya besok kopor saya jawab deh. Yang pertama adalah keinginan bertemu dengan Allah. Yang kedua paspor, nan ketiga kopor. InsyaAllah nanti kopor kajian ya, InsyaAllah nan ketiga. Akhir kalam demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.